Jika sudah aku mencintainya, katanya Allah SWT, maka aku akan menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa artinya? Aku akan menjaga anggota badannya. Dari apa? Dari perbuatan maksiat. Makanya orang wali tidak bermaksiat. Apakah mustahil orang wali itu berbuat maksiat? Tidak. Ketika Imam Junaid ditanya, ayazni al-wali, apakah mungkin kan orang wali itu berzina? Nah, wakana qadarullah. Ya, bisa jadi kalau itu menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ayasrik al-wali? Nah. Apakah wali juga bisa jadi mencuri? Ya. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi, para malaikat. Mereka lah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mustahil berbuat maksiat. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60-70, sedikit yang lebih daripada itu. Itu nikmat. Kenapa? Kaila taksur zunubuhum, agar tidak banyak dosa mereka. Kenapa lagi akhir zaman kebanyakan orang berdosa-berdosa, tambah banyak umurnya, tambah banyak dosanya. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-imam Sya'rani rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumi asrari fid darain amin. Ila qawlihi wa qila lirrabi bin Khaytham rahimahullahu ta'ala, kaifa asbahta? Faqala asbahtu dha'ifan muzniban akulu rizqa rabbi wa asi amrah. Dikatakan kepada Rabi bin Khaytham, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Anda? Maka beliau menjawab, aku menjadi seseorang yang lemah, yang berdosa, yang aku memakan rizki daripada Tuhanku, tapi aku melanggar daripada perintahnya. Wa qila li Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa asbahta? Faqala asbahtu bi khairin inna jautu minan nar. Dikatakan kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana keadaan Anda? Maka beliau menjawab, keadaanku baik jika aku selamat daripada neraka. Wa qila li Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, kaifa asbahta? Faqala asbahtu fi umrin yamkusu wa zunubin tazidu. Beliau menjawab, aku berada dalam umur yang terus menerus berkurang dan berada dalam keadaan dosa-dosa yang bertambah. Wa qila li Hamid al-Laffaf rahimahullah ta'ala, kaifa asbahta? Qala salimun mu'afa. Dikatakan kepada Hamid al-Laffaf, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Anda? Qala, beliau menjawab, aku dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat. Faqala lahu Hatim al-Asam, ya Hamid, as-salam wal afiyah inama yakunani ba'da mujawazati sirat wa dukhulil jannah. Faqala Hamid, sadaqta. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Hatim al-Asam, wahai Hamid, keselamatan dan kesehatan sesungguhnya akan terjadi ketika kita sudah bisa melewati sirat dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hamid al-Laffaf mengatakan, sadaqta, Anda benar. Fa'alam dzalika walhamdulillahi rabbil alamin.
ketahui hal tersebut dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tadi dikatakan kepada Rabi bin Khaisam, salah seorang daripada tabi'in, yang beliau berarti mendapatkan zaman daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya melihat sekali sahabat Nabi, maka dikatakan oleh ulama belum masih dianggap sebagai tabi'in, tapi harus berduduk di depannya, duduk di majelisnya, baru dikatakan tabi'in. Beda dengan sahabi. Adapun sahabat Nabi SAW, mereka adalah yang pernah melihat Nabi, walaupun hanya sekali, walaupun tidak pernah duduk di hadapan Nabi, bahkan walaupun hanya melihat Nabi dengan melewati majelis atau melewati Nabi, tidak pernah melihat Nabi setelahnya sama sekali, maka dia adalah sahabi. Tabi'in yang melihat sahabat, duduk bersama sahabat, di hadapan sahabat, termasuk Rabi bin Khaisam. Termasuk beliau banyak berduduk dengan Ibn Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang terkenal, yang beliau termasuk sahabat Nabi yang khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibn Mas'ud termasuk yang membawa siwak Nabi, kemana Nabi pergi beliau ikut membawa siwaknya dan membawa sandalnya. Kalau Nabi tidak memakainya, maka Ibn Mas'ud memegangnya dengan kedua tangannya dan menghormatinya, seperti seakan-akan dua sandal Nabi itu adalah dua permata, dua mutiara. Yang untuk apa? Tabarruk sandal Nabi yang pernah diinjak oleh Nabi, berkali-kali diinjak oleh Nabi, dibuat berjalan dengan kaki Nabi. Oleh karena itu al-ulama mengatakan at-tabarruk wadah, mengambil berkah dari orang-orang soleh, dari ulama, apalagi daripada Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang tidak boleh diingkari, bukan sesuatu yang syirik. Kita cari berkah daripada keberkahan mereka, sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kalau potong rambut, maka Nabi SAW membagikan rambut-rambut beliau yang sudah dipotong. Satu genggam beliau berikan kepada yang mencukur rambut beliau, dan sisanya beliau bagikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa artinya ini? Tabarruk. Nabi ingin memberikan berkah kepada mereka, bukan sahabat yang melakukan, bahkan Nabi yang membagikan kepada mereka. Nabi SAW tidaklah berwuduk kecuali air bekas wuduk Nabi Muhammad SAW jadi rebutan di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW berkeringat, Nabi SAW keringatnya jadi rebutan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidatuna Ummu Sulaim pernah melihat Nabi SAW tertidur di atas tikar di siang hari yang panas. Kemudian ketika Nabi SAW bangun dari tidurnya, dilihat di tikar tersebut banyak keringat Nabi, dikumpulkan oleh Ummu Sulaim dan ditaruh di botol kecil, dan disitulah dijadikan sebagai minyak wangi, bahkan wanginya lebih wangi dari misik sekalipun, digunakan untuk tabarukan daripada keringat Nabi SAW. Dan itu semua diketahui oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan itu syirik, itu tidak boleh dilakukan. Ada tabaruk. Wahakadah tabaruk dengan selain Nabi. Kalau tabaruk dengan Nabi boleh, tabaruk dengan selain Nabi pun boleh. Tabaruk dengan ulama, warasatul
anbiya, ahli waris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan bil auliya, yang mereka adalah auliya, kekasih. Kekasih siapa mereka? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna abdi la la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sesungguhnya seorang hamba akan senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku menjadi cinta kepadanya, sebab cinta kepada hambanya adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih wa basarahu alladhi yubsir bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Hadis qudsi. Jika sudah aku mencintainya, katanya Allah SWT, maka aku akan menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa artinya? Aku akan menjaga anggota badannya. Dari apa? Dari perbuatan maksiat. Makanya orang wali tidak bermaksiat. Apakah mustahil orang wali itu berbuat maksiat? Tidak. Ketika Imam Junaid ditanya, ayazni al-wali, apakah mungkinkan orang wali itu berzina? Nah, wakana qadarullah. Ya, bisa jadi kalau itu menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ayasrik al-wali? Naam. Apakah wali juga bisa jadi mencuri? Ya. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi, para malaikat. Mereka lah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mustahil berbuat maksiat. Tapi selain mereka memungkinkan untuk berbuat maksiat. Sekelas wali pun memungkinkan, tapi Allah jaga. Allah jaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jikapun terpeleset ke dalam kemaksiatan, pasti orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan langsung menangis. Akan menangis. Bahkan satu maksiat yang kecil bisa membuat mereka nangis 1 tahun lamanya. Bisa membuat mereka nangis 10 tahun. Bisa membuat mereka nangis 20 tahun. Kahmas bin Hasan hanya cuma mengambil debu daripada tembok tetangganya, nangisnya 20 tahun ditangisin. Nah, ini orang wali. Kalau sudah terjerumus ke dalam maksiat, nyeselnya itu seperti melakukan zina berkali-kali, seperti membunuh orang ratusan orang. Perbuatan seakan-akan satu dosa kecil tapi suatu yang azim, karena mereka tahu siapa yang dilanggar perintahnya, yang dilanggar batasannya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita berkali-kali maksiat, bukan satu kali. Bahkan dosa besar pun kita lakukan, tapi enggak ada tangisan, enggak ada air mata bercucuran, enggak ada penyesalan, enggak ada khawatir Allah turunkan azab, tidak ada khawatir Allah akan menjadikannya sebab mati su'ul khatimah. Karena itu termasuk daripada sebab-sebab seseorang meninggal su'ul khatimah, maksiat dan maksiat dan maksiat tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka min asbab su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Maka seorang mukmin, seorang yang masih diberikan oleh Allah rahmat, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatiannya, seorang manusia biasa bisa terjerumus ke dalam maksiat. Tapi maksiat yang Allah takdirkan kepada hambanya akan membuat dia menyesal, menangis, dan merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga di hadapan manusia yang lain. Melihat orang lain semuanya lebih baik daripada dia karena dia telah melakukan maksiat. Melihat orang lain semuanya tidak melakukan maksiat. Melihat orang lain semuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perasaan seperti ini menjadikan maksiat itu dirinya hina, merasa dirinya banyak dosa, bersalah besar kepada Allah, dan taubat tidak ingin mengulangi lagi, akan menjadi sebab Allah cinta kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala cinta
kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah, mau menyesal, mau menangis, dan niat tidak kembali lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Dengan apa yang sudah terjadi daripada seorang hamba yang mau taubat, menangis, menyesali, setan kadang-kadang menangis teriak, menyesal karena telah menjerumuskan manusia ke dalam maksiat tersebut. Ya Allah, coba tahu apa yang terjadi setelah dia aku jerumuskan dalam perbuatan maksiat. Ternyata setelah itu dia merasa hina, dia merasa banyak dosa kepada Allah, merasa dirinya paling jeleknya manusia, paling banyaknya maksiat, merasa dirinya telah berbuat sesuatu yang besar, dan dia menyesali dan tidak ingin lagi berbuat dosa, tidak ingin lagi mengulanginya, membuat dia keadaannya tinggi, derajatnya ditangkat oleh Allah SWT derajatnya, dan menjadi sebab Allah cinta kepadanya. Ketika itu terjadi, setan akan teriak-teriak, menangis, merengek. Coba tahu apa yang akan terjadi setelah aku jerumuskan dalam maksiat. Aku tidak akan menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Biarkan dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, biarkan dia terus istiqomah. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Laula annakum tuznibun la khiftum alaikum ma huwa a'zam min zalik. Al-ujub. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatirkan sesuatu yang lebih daripada perbuatan dosa itu sendiri. Kalau kalian tidak berbuat dosa, na'udzubillah, yang dikhawatirkan akan merasa dirinya mulia, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya punya kelebihan, punya kekuatan, punya kemuliaan, dan itu namanya al-ujub. Nah, Nabi SAW khawatir kalau umatnya tidak ada dosa, yang dikhawatirkan na'udzubillah al-ujub, kata Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan maksiat yang sudah kita lakukan, kita sesali, kita tangisi, kita niatkan untuk tidak mengulangi lagi. Kita jadikan itu sebagai sebab kita merasa hina, kita merasa lemah, kita merasa paling jeleknya manusia dengan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ini Rabi al-Khaisam. Beliau selalu takut kepada Allah, dan beliau kalau berjalan selalu menunduk karena ta'dim dan adab ma Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani melihat ke atas. Sampai kalau datang ke rumah guru beliau, mengetuk pintu beliau, kemudian yang buka adalah pembantunya, maka si pembantunya itu akan mengatakan kepada tuannya, itu loh temanmu yang buta telah datang. Dikiranya buta, padahal tidak buta, karena selalu menunduk. Ada Rabi bin Khaisam. Dan beliau kalau sudah mendapatkan hatinya keras, kalau beliau mendapatkan hatinya mulai malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan masuk ke dalam lubang kuburannya yang sudah dibuatnya, dan beliau berbaring di liang lahatnya dan membayangkan seakan-akan beliau mati dan beliau sudah dikubur. Maka disitulah kemudian Rabi bin Khaisam akan teriak-teriak kepada Allah, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Seakan-akan membayangkan dia sudah mati. Kembalikan aku ke dunia, berikan aku kesempatan, la'ali a'malu sholihan, aku akan berbuat amal soleh kalau aku dikembalikan kepada dunia. Kemudian dijawab sendiri oleh beliau, Naam ya Rabbi, qadir taja'nak fid dunya fa'mal lil ibadah al-an. Ya wahai Rabbi, aku kembalikan anda ke dunia, aku kasih kesempatan kedua, maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Lakukan amal soleh, tinggalkan perbuatan dosa, maka bersemangat lagi untuk berbuat ibadah kepada Allah SWT, dan takut untuk berbuat maksiat. Seakan-akan hidup kembali, seakan-akan kesempatan kedua. Karena kalau kita benar-benar mati, nggak ada kesempatan kedua. Jadi kalau mau kesempatan dua, bayangkan seakan-akan kita sudah mati, diberikan lagi kesempatan kedua oleh Allah, dan tidak ada lagi kesempatan ketiga. Maka dengan itu pastinya kita akan semangat untuk berbuat ibadah kepada Allah. Mayit kalau sudah diberikan kesempatan lagi oleh Allah SWT hidup lagi, nggak akan maksiat lagi, nggak akan buang-buang waktu lagi. Pasti isinya, hidupnya, umurnya
dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak akan lagi hidup orang yang sudah meninggal dunia. Ini Rabi bin Khaisam. Tadi beliau mengatakan bahwasanya aqulu rizqa rabbi asbahtu dhaifan musliban. Aku menjadi hamba yang banyak dosa. Ini seseorang sekelas Rabi bin Khaisam. Dia mengakui bahwasanya dia adalah seorang yang banyak dosa. Merasa dia berbuat dosa padahal dia sebenarnya orang yang terjaga daripada perbuatan dosa. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah walaupun dalam waktu sesaat aja, maka itu dianggap oleh mereka sesuatu yang dosa, sesuatu yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Al-Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan, wallahi la khafaltu anillah subhanahu wa ta'ala tarfata ainin ma'adatu anni minal muslimin. Kalau aku sampai lalai daripada Allah Subhanahu wa taala hanya sekejap mata aja, maka aku anggap diriku daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang Islam. Ada Abu Abbas selalu ingat sama Allah, selalu ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hatinya enggak ada sesuatu yang lain. Sehingga berkata sebagian di antara mereka, aku 50 tahun aku bergaul dengan manusia, aku bercakap-cakap dengan mereka, mereka menyangka aku ini bercakap-cakap dengan mereka, tapi sebenarnya aku bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergaul dengan mereka seakan-akan mereka itu ikut ngobrol, hatinya bersama mereka, padahal hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, omongannya bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menyadarinya. Ada orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Rabi bin Khaisam, asbahtu dhaifan musliban aqulu rizqa rabbi. Yang aku adalah seorang hamba yang makan daripada rezeki Tuhan, wa asi amrah, tapi aku melanggar perintahnya. Kita diberi makan sama Allah setiap hari, pagi, siang, malam. Yang lebih daripada itu kita dikasih nafas setiap hari, tiap jam, bahkan tiap menit, tiap detik kita bernafas. Coba tahan 5 menit, tutup bantal, jangan bernafas. Gimana rasanya saat itu? Betapa berharganya nikmat bisa nafas. Lihat orang yang sakit sesak nafas, mau nafas susah, pakai oksigen, dibantu dengan alat, membeli oksigen sekian juta, membeli nitrogen sekian juta untuk mendapatkan kesempatan bisa bernafas dan terus bisa hidup di dunia ini. Kita tanpa oksigen, tanpa membeli, tanpa alat, dengan enak, dengan mudah bernafas setiap waktu dengan mudahnya. Siapa yang memberi ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langgar perintahnya, kita enggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Allah, ini haram, enggak peduli ya Rabb. Ini wajib, enggak peduli wahai Allah. Ini harus dilakukan, anak enggak peduli. Kita makan rizkinya Allah, kita bernafas dengan nikmatnya Allah, kita memiliki harta pakaian semuanya karena Allah, kita sehat karena Allah yang memberi kita kesehatan. Kapanpun Allah cabut kesehatan, Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya bisa mencabut kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita selalu terus maksiat. Ini yang dikatakan oleh Rabi bin Khaisam. Dhaifan musliban aqul rizqi rabbi wa asi amrah. Kemudian selanjutnya Abi Darda, seorang sahabat Nabi yang zuhud, yang wari', yang taqi, yang ahli ibadah. Abi Darda ini yang dipersaudarakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Salman Al-Farisi, karena beliau penduduk asli Madinah. Salman Al-Farisi bukan asli Madinah, datang ke Madinah dari Faris. Beliau dari Iran aslinya, datang tanpa membawa harta, tanpa membawa keluarga. Nah, disitulah kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Darda. Dan Abi Darda mempunyai hanya satu rumah, tidak mempunyai 2 rumah, sehingga hidup satu rumah, satu atap dengan Abi Darda. Maka suatu waktu
Abu Darda melihat daripada istri Nabi istri Abu Salman Al-Farisi melihat daripada istri Abu Darda dalam keadaan pakaiannya lusuh dan tidak ada sama sekali dandanan di wajahnya. Ini melihatnya sebelum diwajibkan untuk wanita muslimat memakai hijab, karena memakai hijab awalnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan, "Ya fulanah, bukankah Anda punya suami? Kenapa Anda pakaiannya seperti itu, wajah Anda seperti itu?" Kalau saudara Anda Abu Darda enggak ada keinginan sama sekali dengan perempuan. Dia hidupnya hanya sama Allah. Enggak ada lagi kehidupan keinginan untuk bersama perempuan. Buat apa aku dandan? Buat apa aku memakai pakaian yang bagus di hadapan suamiku? Dia enggak ada lagi. Dan ternyata memang benar, Abu Darda hanya ibadah. Tiap hari puasa, tiap malam sepanjang malam ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu waktu disiapkan makan di rumah untuk Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Makanlah wahai Salman." Abu Darda puasa. Salman mengatakan, "Enggak mau makan. Kecuali kalau ente makan bersama anak, makan siang. Kalau anak puasa, ya kalau gitu anak enggak mau makan. Kecuali ente makan sama anak." Ya Allah, sudah ente makan aja. Enggak, ente harus makan sama anak. Dipaksa dirayu, akhirnya makan juga. Makan bareng, batal puasanya Abu Darda. Malam datang ba'dal isya, mulailah Abu Darda beribadah, sholat. Kemudian mengatakan kepada Salman, "Ya Salman, tempat Anda sudah siap, istirahatlah Anda." "Enggak, anak enggak mau istirahat kecuali ente istirahat." "Sudah ente istirahat, anak mau ibadah, anak mau sholat." "Enggak, anak enggak mau. Ente istirahat, masuk kamar, baru anak istirahat." Masuklah kamar Salman Al-Farisi. Abu Darda siap mau istirahat, baru masuk kamar, diintip Abu Darda sudah sedang sujud. Maka keluarlah Salman Farisi, "Ente jangan sholat lagi, kalau enggak anak enggak mau istirahat." Hanya dipaksa masuk lagi, kumpul sama istri ente. Sampai malam berjalan, diintip lagi sama Salman, keluar lagi, sedang sholat lagi, masuk lagi ente ke kamar, kalau enggak anak enggak mau istirahat. 3 kali berturut-turut. Sepanjang malam akhirnya gagal kebiasaannya, istiqomahnya. Akhirnya pagi harinya sudah enggak sabar Abu Darda dengan Salman ini. Dikasih tempat, dikasih makan, dikasih kehidupan bersama, tapi ternyata yang terjadi hanya mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dibatalin, tahajud istiqomah diganggu, dipaksa untuk mendatangi istrinya padahal dia maunya hanya sama Allah. Pagi nak kuat, lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda, "Ya Rasulullah, Anda telah mempersaudarakan aku dengan Abu Darda, tapi Abu Darda bikin kesalahan." "Kenapa ya Abu Darda? Apa yang dilakukan Salman?" "Ya Rasulullah, anak punya kebiasaan istiqomah puasa sunnah setiap hari. Anak dipaksa untuk membatalkan puasa anak, padahal anak punya istiqomah untuk puasa sunnah setiap hari. Anak dipaksa suruh makan terus. Anak punya istiqomah sepanjang malam ibadah. Anak dipaksa untuk tidak ibadah. Bahkan anak dipaksa mendatangi istri anak. Anak enggak kuat ya Rasulullah." Apa katanya Rasulullah? "Betul apa yang ente ceritakan? Betul. Idzan sadaqa idzan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqa Salman." Telah benar Salman. Yang apa Anda ceritakan, kalau memang itu benar seperti itu keadaannya, maka Salman yang betul. Sadaqa Salman. Wa Salman afqah minnak, berarti Salman lebih pintar daripada ente. Kaget Abu Darda. "Ketahuilah ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqan." Allah Subhanahu wa taala punya hak atas ente. Ente harus ibadah sama Allah, itu haknya Allah. Tapi bukan hanya Allah yang punya hak atas diri ente. Ente juga punya hak yang harus ente berikan kepada istri ente, keluarga ente. Maka berikan hak kepada istri ente. Tidurlah bersamanya, hiburlah dia. Dan ente juga
wajib memberikan hak kepada diri ente sendiri. Jangan setiap hari puasa, jangan sepanjang malam tahajud. Ente harus punya waktu untuk istirahat. Ente punya waktu, harus suatu waktu juga enggak puasa. Rasulullah SAW apa yang dikatakan? Wallahi inilah atqakum lah, ahsakum lah. Walakinni asumu wa arqud wa usolli, walakinni asumu wa uftir wa usolli wa arqud wa atazawwaju nisa. Aku adalah manusia yang paling takwa daripada kalian semuanya. Aku yang paling takwa, aku yang paling takut sama Allah, bukan kalian. Tapi apa, lihat keadaan aku, kadang makan, kadang puasa, kadang tidur, kadang tahajud. Wa atazawwaju nisa, dan aku manusia yang nikah dengan perempuan. Ya, itu sesuatu yang dibenarkan karena setiap masing-masing punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Abu Darda datang mengadukan Salman, ternyata Salman yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang disebutkan di sini. Beliau ahli ibadah. Ya, beliau mengatakan di sini, asbahtu bi khairin in najautu minan nar. Aku keadaanku alhamdulillah, keadaanku baik. Tapi jangan syarat kalau aku selamat dari neraka Allah SWT. Apa artinya kebaikan-kebaikan di dunia ini? Ente sehat ketika menjalani kehidupan dunia, enggak pernah sakit. Tapi ujung-ujungnya ente mati di azab kubur. Ujungnya ente mati neraka jahanam. Apakah nikmat kesehatan ente di dunia? Ente diberikan oleh Allah harta banyak, enggak kekurangan apapun dalam harta ente. Mau beli apapun bisa ente. Tapi mati ente diberikan oleh Allah SWT azab, menjadi hufrah min hufarin niran. Ente mati dihisab. Ente mati akan menjadi sebab harta ente menjadi sebab belenggu di hari kiamat, menjadi sebab azab di hari kiamat. Apalagi yang banyak hartanya, azab. Hisab aja sudah azab, hisab sudah azab. Seseorang dihisab, ente misalnya dibawa, ada polisi, sekelompok polisi datang cari nama ente, fulan bin fulan. Semuanya panik, kenapa ini polisi banyak datang? Dicari ente salah satu daripada di antara kita, dibawa ke kantor polisi, ternyata dituduh telah membunuh. Diintegrasi kantor polisi ente gini 1, 2, 3 jam, 4 jam, tapi ternyata tidak terbukti dan mereka ternyata salah tangkap. Enak enggak orang yang ditangkap begitu kan? Enggak enak, walaupun ternyata salah, tapi dihisab, dibawa kantor polisi, ditanya satu persatu, ente betul gini, ente betul gini, semuanya ternyata enggak terbukti, tapi enggak enak. Ini di kantor polisi di dunia enggak enak digitukan, apalagi di hari kiamat dihisab satu persatu. Ente makan ini dari mana? Sebabnya apa? Beli dari mana? Uangnya apa? Kerja apa? Dan seterusnya. Inna dunya halaluha hisab, haramuha iqab. Imam Ali mengatakan dunia itu halalnya aja hisab. Hisab itu azab, apalagi haramnya iqab, menjadi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul kita, Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis qudsi. Berarti siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, inna minni ami ala ummatik. Minni ami ala ummatik. Termasuk nikmat yang aku berikan kepada umatmu. Kepada umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kenikmatan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT? Anni gassartu a'marahum kaila taksur zunubuhum. Aku berikan kepada umat anda wahai Muhammad umur yang pendek, tidak seperti umur umat-umat yang sebelumnya diberikan umur 500 tahun, 300 tahun, 200 tahun, umur umat-umat yang terdahulu. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60-70, sedikit yang lebih daripada itu. Itu nikmat. Kenapa? Kaila taksur zunubuhum, agar tidak banyak dosa mereka. Kenapa lagi akhir zaman kebanyakan orang berdosa. Tambah banyak umurnya, tambah banyak dosanya. Setiap hari maksiat, berarti setiap hari tambah dosa, setiap hari tambah dosa, dan dosa itu azab. Setiap hari tambah azab. Makanya kadang-kadang mengherankan, ada seseorang minta sama Allah panjang umur tapi kerjaannya setiap hari maksiat. Jangan minta panjang umur kalau nanti kerjaannya maksiat. Ente minta azab namanya sama Allah SWT. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman.
walahum azabun muhin. Jangan dikira mereka orang-orang kafir itu kami memberikan umur kepada mereka, waktu kepada mereka, bahwasanya itu baik buat mereka. Enggak. Sengaja kami berikan umur panjang kepada mereka. Supaya apa? Supaya tambah banyak maksiat-maksiat yang mereka lakukan, dan nantinya mereka akan diberikan azab yang menghinakan mereka di hari kiamat dengan tambah banyaknya maksiat. Sengaja umur orang kafir lebih panjang umurnya daripada orang Islam. Ya, termasuk nikmat. Kalau diberikan oleh Allah SWT umur sedikit, berarti dosanya enggak banyak. Ya, minna minni amalik annik aklaltu atau qassartu a'marahum kay la taksur dzunubuhum wa aklaltu amwalahum, dan aku persedikit harta daripada umat kalian, umat Nabi Muhammad SAW, kay la yastad yaumal qiyamati hisabuhum, agar menjadi berat nanti di hari kiamat hisab mereka. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad, enggak dikasih harta banyak supaya apa? Enggak panjang hisabnya di hari kiamat. Jangankan orang biasa, sahabat Nabi sekelas Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Kemuliaan beliau termasuk awal-awal yang masuk Islam. Dikatakan oleh Nabi termasuk akhir yang masuk surga. Dikatakan oleh Nabi ngerangka nanti di hari kiamat di atas sirat. Kenapa? Karena hartanya beliau yang banyak akan membuat keadaannya beliau sampai-sampai beliau sedekah banyak sedekah ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi ya sudah takdirnya Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tidak menjadi kaya ya sudah karena takdirnya Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia kaya, dan kita nggak bisa menghindari. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah mendengar daripada Sayyidatuna Aisyah, beliau termasuk yang akhir sahabat yang mati atau yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akhir sahabat yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam riwayat yang lain, di atas sirat sahabat Nabi berjalan dengan cepat kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf merangkak. Karena apa? Hartanya yang banyak. Sumpah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Banyak sedekah setelah itu. Bahkan pernah kejadian di Madinah Al-Munawwarah, kebun-kebun kurma milik muslimin di saat itu semuanya kena hama, busuk, nggak jadi panen. Akhirnya apa? Mereka sedih karena penghasilan mereka, kehidupan mereka dari kebun kurma. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Dibeli semuanya itu dengan harga yang normal, bukan dengan harga kurma yang busuk, dengan harga kurma yang bagus. Dibeli semuanya. Penduduk Madinah semuanya gembira karena ternyata mereka tetap mendapatkan keuntungan dari kurma yang sudah rusak, sudah busuk, karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Datang utusan raja dari Yaman, dan ternyata utusan raja ini mencari kurma yang busuk, karena di Yaman sedang terjadi yang namanya jaihah, ya, penyakit menular yang mereka meyakini bahwasanya obatnya adalah makan banyak kurma yang busuk. Dibeli dengan harga 10 kali lipat daripada harga yang normal. Jadi tambah kaya lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nggak bisa dihindari. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini aklaltu amwalahum kay la yastadda yaumal qiyamati hisabuhum, agar tidak berat nanti kalau hartanya banyak, berat hisabnya. Maka aku bersengaja aku bikin sedikit harta umat Anda wahai Muhammad supaya enggak berat nantinya hisab mereka di hari kiamat. Wa akhartu zamanahum kay la yatula fil kuburi habsuhum, ana akhirkan zaman umat Anda wahai Muhammad. Kenapa? Ya enggak lama untuk tinggal di barzahnya, untuk tinggal di kuburannya. Ini umat kita sekarang umat yang keberapa? Terakhir. Umat yang terakhir. Selesai umat Nabi Muhammad, halas, selesai sudah, enggak ada lagi umat berikutnya enggak ada lagi. Terakhir ini. Kalau umat-umat terdahulu selesai, generasi umat terdahulu, ada lagi umat Nabi yang lain, ada lagi umat Nabi yang lain, ada lagi umat Nabi yang lain. Tapi sekarang umat terakhir. Jadi umat terakhir tidak ada lagi, sudah hari kiamat, tinggal nunggu hari kiamat. Artinya apa? Mana umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi semua,nya mereka berada di barzah, mereka berada di kuburan. Mereka ini setiap waktu nunggu kapan selesai umat Nabi Muhammad. Enggak selesai. Kelamaan mereka di kuburan. Mereka nunggu hari kiamat. Kita ditunggu-tunggu ini. Jadi mereka nunggu ratusan tahun, bahkan ribuan
tahun di hari kiamat. Tapi umat Nabi Muhammad nggak perlu lama-lama karena akhir zaman, akhir umat. Jadi sengaja akhartu zamanahum kailayatul fil kuburi habsuhum, agar nggak lama menepati kuburan nantinya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala niyanullah subhanahu wa ta'ala yuhallina bi akhlaqihim wa bi adabihim wa bi kulli ma yuqribuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala, zidna barakatuhum wa riayatuhum. Allahumma jama'na ya rabb ma'ahum fid dunya wa ma'ahum fil barzakh wa ma'ahum fil akhirah, khususan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hasan wa Bapak Khadijah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah.